Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji gue bakal upload lagi tentang Binyo Beta. Gue masih di Binyo Beta. Tara nih orangnya nih. Nih ya, akun Instagram juga masukin sini. Kalau nggak salah lo punya akun banyak ya? Akun maksudnya gimana? Instagram itu nggak, bukan Binyo Beta doang kan? Berapa akun? Oh, ada dua. Ada 2 akun ya? Ada dua. Apa satu lagi apaan bro? Boleh tahu nggak teman-teman? Satu lagi, itu nggak usah gue sebutin deh. Lah, kenapa? Rahasia ya? Rahasia Karena itu project karena khusus lah ya. Khusus ya. Ya udah tuh, kalau mau itu lu DM ke akunnya Binyo Beta aja. Nanti biar dikasih tahu akun-akun untuk ikan-ikan yang berkualitas mungkin ya. Pokoknya intinya itu ikan kontes. Ikan kontes. Yang akun satunya lagi. Nah, betul. Nah, ini nih, kita kan masuk ke podcast istilahnya nih, podcast cupang. Kita tanya jawab lah istilahnya. Gue boleh tahu nggak, lu kapan sih pertama kali lu breeding cupang atau lu beli ikan cupang? Ini pas banget, semalam tuh gue baru nyari-nyari tahu tuh. Kapan sih gue pertama kali beli ikan cupang? Iya mas banget. Ini pertanyaannya malah ditanya. Ternyata pas gue searching, gue beli itu awal Juli. Hah? Awal Juli. Oh, Juli 2020. Oh, bareng lu. Iya, gua sama dia nggak beda jauh. Selang beberapa minggu dia main Jepang, gua beli Iya, bangkan. iya. Lu ikan cupang pertama lu apaan? Cupang pertama gua blue rib. Blue rim. Tuh, bedanya gitu. Orang yang udah paham cupang, lu udah paham nggak waktu Juli itu? Enggak, waktu itu gua nggak paham Lu cupang. kenapa beli blue rim? Waktu itu kan gua dikasih tahu teman. Apa suka warnanya? Waktu itu enggak, waktu itu gua sukanya bukan blue rib, malah. Gua sukanya WS. Oh, white scale. Gua suka WS. Cuma pas gua lihat, gua akun yang gua tahu tuh salah satu akun gede doang tuh waktu itu. Siapa tuh? Boleh sebut tuh, sebut aja sebut. Nggak usah lah itu mah. Gak apa-apa, sebut aja sebut. Itu waktu itu Fans Gallery. Fans Gallery. Iya, Fans Gallery. Tuh, Fans Gallery. Senggol nih, Iya, siapa tahu jadi nggak gue tahu saya taunya sana. dari akun dia itu WS tuh cakep banget gitu kan. Dan ternyata harganya gue nggak sanggup. Waktu itu jual WS kalau nggak salah 5 juta sampai 10 jutaan, bahkan bisa lebih. Tuh, Waktu itu ya. mungkin sekarang masih kali ya. Ya Masih ya? kalangan tertentu lah, gue juga nggak tahu lah karena gue nggak main WS. Nah, terus Terus akhirnya lu beli blue rim. di Masih ada nggak blue rim ya? di lelangan gue beli Blue Rim udah nggak ada lah, udah lama banget. Oh, udah mati. Nggak, Mati apa ini? gue kasih dia nih. Oh, dikasih. Gue kasih dia. Gua bawa di biangannya. Oh, lu bawa? Iya, dibilang kalau lu bisa, ini udah nggak bisa di-breed kata dia kan. Kalau lu bisa berarti jago. Bisa tuh, Iya. keluar anaknya netes. Ambles. Berarti itu yang pertamanya blue rim. Oke. Terus lu udah habis berapa sih modal buat cupang segini banyaknya? Kalau dilihat-lihat sih modal gue nggak banyak ya, karena kan gue udah dari kerjaan gue tuh udah dapat kayak styrofoam gitu. Oh, kerjaan dulu. Iya, dari kerjaan gue paling modal gue beli rak aja sama toples sih. Rak sama toples. Ya kayak bahan-bahan lain kayak air raptor gitu. Oh, indukan. Indukan? kira-kira. Pasti kan lu beli indukan dong. Bukan? Enggak, gue nggak beli indukan mahal. Dari 2000 itu yang gue dapat 40.000. Dari burim itu? Iya, Itu burim 40.000 lu beli? 40.000. Dari lelang. Waktu itu gue beli di Beta World Indonesia lelang. Oh, BWI. Oke. Oke. Bang Erik tuh. Iya. Terus nanti kita juga ke sana, Bro. Nanti ke sana juga kita. Iya. Kita ke sana juga. Terus apa namanya? Dari situ lu cetak ikan, Tapi kan betul dijual. pertama-tama gue nggak jual, gue bagi-bagiin ke tetangga-tetangga gue. Wah, gila tuh Iya. lagi, Bro. Jadi Bisa itu gitu. gue Buka juga jalan, aneh tuh. buka jalan. Temen gue yang udah duluan ngebreed ikan cupang itu nggak pernah berhasil. Nah gue nih pemula, gue ngebreed ikan cupang sesotoy gue aja berhasil. Dan akhirnya malah gue bikin YouTube tuh tentang cara breed Oh, lu ikan udah cupang. YouTube juga? Ada waktu itu. Sekarang udah. Sekarang udah nggak jalan. Jadi gua nggak masukin dari sini ya kan? Nggak gua usah masukin ya? Nggak usah. Ya. Nggak usah, kocak. Nah, Soalnya ntar gue dibilang sotoy, soalnya waktu itu sotoy banget gue ngomongnya. Sotoy gue. jujur gitu santai. Iya ya, kayak pemula ya. Itu Ya. nggak dibully lu. Lu nggak dibully? Enggak, tapi kan hasilnya bener. Yang gue breed jadi Oh iya. dengan cara gue. Nah, terus tadi pertanyaan bro, lu kan nggak beli indukan nih. Terus lu gimana bisa punya ikan cupang banyak ini akhirnya? Ya ngebreed aja. Ngebreed kan nggak mungkin langsung keluar multicolor. Yang multicolor ini mah baru-baru ini gue.
Kalau di awal-awal waktu itu gue ngambilnya dari Blue Rim gue beli betina kan, ngasal aja, gue kan nggak ngerti ya silang-silangan Blue Rim ini yang harusnya waktu itu kan yang lagi tren itu Blue Rim, tapi kan namanya gue pemula, taunya gue suka, bukan ekspektasinya bukan jualan dong. Iya. Ya kalau gue tahu itu jualan, ngapain gue silangin Blue Rim sama yang Iya, lain, benar. Blue Rim kan. Oh, Taunya gue hobi. dari situlah lu mungkin kawinin tuh cupang, Ya. keluar atau anak-anakannya Anak-anaknya nggak taunya waktu keluar Flamingo flamingo. ya. Nah itu jadi gue nggak bukan sesuai ekspektasi ya, justru di luar ekspektasi gue. Luar ekspektasi gue yang tadinya gue bagi-bagiin ke ini, sisanya tuh kalau nggak salah masih ada 100 ekoran gue coba jual tuh. Oke. Dan ternyata demandnya bagus si Flamingo itu. Iya, Karena iya, si iya. Flamingo itu orang itu susah dapetin gennya, karena si Flamingo itu cuma larian dari Blue Rim, Bener. larian Blue Rim, Sebenarnya tuh gagalan Blue Rim ya. gagalan Blue Rim, iya. Tapi jatuhnya rare, ikan rare. Rare. Nah, gue bisa ciptain itu sebanyak itu bukan ikan rare, silangan. Iya. Itu waktu rumus ya. Iya. Ya udah banyak yang tahu kali sekarang mah. Jadi dia nih berawal dari hobi, terus dia iseng nge-breed, dari hasil beritanya itu sama dia dijual, dilelang, ada yang dibagi-bagiin, dari hasilnya itu lu baru mulai tuh ke multi, Iya, kayak lain. kembangin tuh berarti. Kembangin. Jadi modal awalnya dia cuma 40.000. 40.000. Modal 40.000 anjir. Sama betina lah. Wah, gue buatin thumbnail itu aja deh. 40.000. Modal 40.000, cupang banyak. Iya. Terus ini kalau rak, jadi modalnya sebenarnya 40.000 ikan. Terus Berapa rak, betina lah, enggak. ya, betina. Betina sama 40.000 juga. Oke. 40.000 juga. Oke. Waktu itu gue dapat betinanya WS. Ini gue kasih tau aja nih ya, gue dapat Flamingo tuh lu silang aja Blue Rim sama WS. Oh, dapat tuh lah. Dapat Flamingo, iya. Oke, terus rak berapa duit? Rak ini 550. 550. Toples. Pertama beli toples berapa? Kalau nggak salah 150 dah satu bal. Satu bal. Gue beli 3 bal. Beli 3 bal. Oke, berarti sekitar 450 Iya. plus tadi itu 80.000. Jadi 500 sekian atau Bu? Sejutaan lah. Sejutaan lah Total total semua. sama inilah ya. Perintah perintilan. Ini Oke. kalau di total perintilan yang lain mungkin 1.500.000-an lah segitu. Total Pasti, berarti? pasti ada perintilan yang lain. Iya benar. Hmm. Berarti sekitar Iya. 1.500.000 ya. Iya. 1.500.000 itu udah bisa nyiapin cupang tadi 200 ekor siap jual sekarang. Plus burayakan yang sekitar 2.000-an ya. Iya. 2.000-an. Anjay. Terus penjualan lu kan pasti jual ikan sekarang kan? Lu main di online apa main di offline? Nah, tuh. Kalau gue bisa cek aja di Binyo Beta itu gue terakhir itu gue online sampai kalau nggak salah sampai gue mulai online itu kalau nggak salah di Januari 2021. Iya 2021 itu gue udah mulai agak males tuh online. Oh, oke. Nah itu berarti udah terjawab ya. Jadi awalnya tuh online ya. Lebih kenceng mana sekarang? Online atau offline? Kalau online ya sebenarnya tadinya kenceng ya. Cuman kalau offline kencengnya itu di 1 ekor. Karena kan kalau di online gue kan lelang sistemnya. Jadi random aja gue dapetin bisa di berapa kan, OB berapa dapat di berapa. Kalau offline orang lihat langsung ke sini. Gue kasih tahu harganya gini, keunggulan ikannya segini, gue kasih harga gede, ya dia terima aja karena memang begitu bentuk ikannya yang Yeah. sesuai yang gue deskripsiin ke dia. Misalkan dulu gue multicolor, dulu tuh jual multicolor satunya paling murah itu 150. Paling murah. Paling murah, gue biasa jual di 200, 250. Tahu sendiri pas sekarang dulu Iya. berapa multicolor. Itu Nah, begitu. gitu ya. Sekarang bisa begitu ya harga multi ya. Sekarang harga multi. Itu ntar ya, jawaban ntar. Itu salah. Nah, Terus itu kan online dan offline tadi udah jelasin, berarti emang sebenarnya sih apa namanya pembeli yang paling bagus itu pembeli offline emang ya. ya karena Datang mereka dia bisa langsung lihat langsung. bisa lihat langsung, bisa dapat edukasi. Edukasi Iya, dan sharing benar-benar bareng. ikannya juga ikan yang kita kasih ya ikan kualitas. Iya, ikan kualitas. Pasti Dan kita harga nggak- juga bagus ya. Ah, Nah, lu kan termasuk senior apa junior apa middle nih sekarang nih?
Kalau dibilang senior itu kan udah sekitar puluhan tahun bang. Oh iya, Iya, 6 tahun aja itu mungkin masih dibilangnya middle. middle. Ini aja setahun aja gue belum ada. Iya. Pemula lah. Pemula ya? Iya lah. Ya kali aja gitu lo mau, gua ada senior nih. Iya. Iya. Bully lu. Oke. Pemula. Ini berarti masih pemula, tapi kan ya macam-macam lah ya kan kalangan pemula itu. Nah terus boleh tahu nggak, lu pernah live lelang atau enggak? Live lelang gue pernah nyobain 2 kali doang. 2 kali doang. 2 kali doang. Terus berapa view tuh banyak? Terus banyak. Gue nggak pernah nyobain sama akun gede sih bang ya. Sendiri akun jangan collab ya. Live lelang sendiri. Sendiri. Dari 3.000 followers, 3.700 followers yang ada di gue. Yang nonton paling cuma 3 atau 2. Tuh. Kan sama kan? Iya. Sama jawabannya. Karena itu Berarti gue mending dong ya, sampah semua. 13. Itu kalau nggak salah, doang. itu kalau nggak salah, lu kalau misalnya lelang, setahu gue ya video beta itu kalau live lelang itu kebanyakan di feed Ya. Instagram. Terus tuh banyak yang feed kan. Kenapa kalau pada saat live lelang malah nggak ada yang datang? Menurut lu aja, Kenapa malah nggak ada yang datang? nggak ada yang berani ngeliat. Karena kan dari gua kan pakai hashtag bang. Jadi rata-rata yang beli di gua itu bukan followers gue, orang-orang baru. Oh. Pakai hashtag sama ada lagi triknya. Kan pernah gua kasih tahu waktu itu. Oh iya. Kira karena nggak punya kuota. Iya. Triknya udah dikasih tahu. Iya. Ada trik-trik khusus ya Bang, sih kalau Iya. misalnya jualan di Instagram, Facebook gitu ya. Iya. Nah, itu oke lah jawabannya. Terus menurut lo gimana sih cupang ke depannya dan kenapa? Cupang ke depannya Cupang ke depannya tuh maksud gua, Gitu. ini naik apa enggak sih cupang? Terus kenapa? Kalau misalnya kira-kira 2021 ini turun nih, ini terus kenapa juga? lu pernah ngobrol sama orang lama nggak? Petani lama. Belum, kan Belum. gua kan nanyanya ke pemula nih. Iya. Dari sisi pemula, menurut pandangan Cupang lo itu gimana ya? udah jalan dari dulu ya, udah lama banget bang. Iya. Kalau ada euforia kayak begini, ini kata mereka nih, petani lama, petani besar, itu cuma berkah aja bang, berkah. Jadi ini bukan penurunan bang, tapi yang sekarang yang gue lihat dan gue tanya ke petani besar langsung yang udah lama, katanya itu balik lagi normal, bukan turun. Oh, balik lagi normal. Iya, jadi yang bilang itu turun itu orang-orang yang pemula yang kaget akan situasi seperti ini Nah, gitu. mungkin yang dia udah ekspektasi, wah gue Iya. Gua jualan ikan, Iya. gue ada mau yang ikan beli. warna bakal jadi warna, nggak taunya hasilnya best girl, dia frustasi kali bang ya. Iya. Terus kan otomatis kan udah mulai banyak nih kan, Hmm. apa namanya, yang kayak kita gini lah istilahnya, Ya. baru mulai breed. Ya lu kan baru belum nyampe setahun kan, tapi ya lu nggak munafik kalau misalnya kita memang punya mimpi seperti mereka yang udah besar ya kan. Nah, kalau misalnya menurut lu sendiri sekarang cupang itu gimana sih sekarang? Cupang itu gimana? Gue juga nggak tahu dulu gimana ya. Jadi gue nggak bisa nilai bang, cupang dulu gimana, sekarang gimana. Tapi kalau misalnya dari penjualan lu sendiri sekarang naik kah atau turun kah? Oh, kalau dari penjualan gue sekarang Turun ya. karena ya itu lebih spesifik sekarang orang maunya cupang tertentu. Karena apa ya? Mungkin pandemi juga ya. Semua orang pengen beralih, udah bukan hobi lagi investasinya, tapi lebih ke cuan, pengen dapat pendapatan. Dan mereka tahu nih. Jadi pas baru beli ikan, mereka tuh udah tahu. Ya, observasi dulu mana ikan-ikan yang bisa dijual dengan harga tinggi. Dan cepat jualnya. Jadi dari awal mereka ekspektasinya udah ke situ bang, bukan ke kayak dulu waktu gue breed di awal. Oh gue cuma pengen breed, gue cuma pengen punya cupang apa aja, akhirnya kesikat dibeli sama orang. Sekarang nggak kayak gitu. Lebih selektif lah istilahnya. Iya, sekarang lebih selektif. Orang cuma mau ikan mana yang gue beli bisa dijual lagi. Itu doang. Udah bukan ekspektasinya, udah bukan hobi. Berarti pembelinya itu bukan orang-orang biasa ya. Pembelinya itu sebenarnya pembeli cupang itu breeder-breeder dan seller-seller juga. Yang pembelinya itu pembelinya Biasa justru iya, pemula. pemula juga Pemula. beli. Pemula juga beli karena dia udah tahu nih. Oh, gue pengen beralih ke cupang. Tapi kan sekarang era pandemi, masa gue ngabisin duit doang. Mendingan cupangnya gue bisa jual. Cupang apa ya yang bisa kejual? Gitu, langsung ke situ. Ekspektasinya langsung ke situ, bukan ke gue beli cupang nih buat miara, buat kelihatan di rumah sambil ngisi waktu. Bukan kayak gitu, investasinya udah beda bang.
udah kesana tuh. Iya, akhirnya sekarang cupang makin kerucut nih. Itu doang cupang yang dicari, jenis itu doang yang dicari. Jadi Iya, secara ya. kalau Iya, secara tren. global nih, kalau secara global, jadi kalau misalnya kayak gitu cupang itu sebenarnya berkembang tetap berkembang ya, karena kan ada dibuatin genetik baru, kan, Iya. tanaman baru. Cuman masalahnya adalah pembelinya mungkin ya, pembelinya itu udah nggak bisa apa namanya beli cupang buat taruh di hiasan di rumah, tapi beli cupang buat gue jual lagi, Iya, gitu. gitu ya. Iya. Tapi gue nggak bisa nyalain ya bang. Itu terserah mereka ya. Iya. Terserah mereka mau untuk hobi atau mau untuk jual itu terserah mereka. Jadi kita juga nggak boleh ngeluh bang. Kondisi kayak begini ya, harusnya kita yang putar otak, bukan rezeki di tangan Tuhan. iya. Udah masak lagi dikeluarin. Harusnya kan gue juga banyak tuh yang ngeliat ini cupang turun cupang ini segala macem, banyak yang ngeluh-ngeluh. Kata gue ya banyak juga kok yang masih bergerak jalan. Berarti kan harusnya kita niru orang-orang itu gimana caranya mereka masih bisa bergerak jalan. Nah, Ya itu bukannya kita cupang udah turun, cupang gini segala macem. Dan satu lagi nih, cupang bukan turun nih bang. Ini gue takut salah ngomong. Tapi mungkin nantinya bakal balik normal aja. iya. Penjualan. Bakal balik normal. Misalkan nih, lu jual multicolor udah dari dulu. Iya. Waktu itu trennya berapa? 250-an, 300 sampai mungkin ada yang 1 juta. Iya. Lah sebelum di pandemi cupang naik banget mah. 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya. Paling multicolor dihargain berapa sih ikan-ikan kayak gini? Iya. Nah, sekarang mungkin kalau udah turun, jatuhnya ke normal lagi, bukan turun. Bukan turun. Oh, Iya. harganya normal lagi. Harganya normal, bukan turun, Bang. Oh, Jadinya net. iya orang-orang Net. orang-orang yang bilang itu turun ya karena mereka yang baru tahu dan kaget, makanya bilangnya turun. Iya, karena dia mungkin belinya dulu mahal, Iya. terus tiba-tiba gue nggak bisa lagi dong dapat harga yang sekian Iya. Cuan, untuk menjual. Cuannya ya mungkin itulah. Gitu. Karena ini pandangan kita loh ya nih, netizen Tapi kalau, pandangan breeder baru deh istilahnya. kalau misalkan semuanya pengen jadi breeder, yang beli siapa? Gak apa-apa sih kalau menurut gua. Gak apa-apa. Tetap semuanya mau jualan nih. Ya udah, namanya dunia itu yang berdagang kan memang ini ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya udah, tinggal gimana caranya kita marketingnya benar. Misalkan kita cuma punya Ya ikan karena rezeki sebenarnya udah ngatur. iya, tapi kan kita usaha juga bang. Ya iya Misalkan benar. kita cuma punya ikan selo, ya gimana caranya lu knowledge-nya lu kasih tahu ke orang ikan selo, lu punya ikan selo tapi bagusnya ikan selo itu di mananya. Oh, Sampai iya. akhirnya ikan selo itu bisa dibeli sama orang. Dan genetiknya apa sebenarnya selo nih? Karena selo itu sebenarnya bisa dikawinin juga nggak sih? ya bisa bang, Bisa ya? bisa. Tergantung genetiknya ya, keluarnya kan siapa tahu keluarnya bagus kan dari hasil selo itu. Siapa tahu aja. Siapa tahu. Tapi jangan jangan apa dikit-dikit bohong nih. Misalkan oke lu mau jualan ikan apa nih, Nah, itu terus tuh benar. kadang-kadang ada yang bilang oh ikan ini nanti takutnya pada kecewa. Benar. Tapi gue males sih bilang gak boleh juga bang, takut ada yang ngomel. Iya benar. Tapi kan cara orang jualan beda-beda. Ya, tapi lebih baik jujur. Iya, tapi kan gue pernah jadi pembeli. Gue Iya. juga Iya. pernah lah kecelek ya kan sama orang. Pas sampai rumah, gue nggak ngerti. Seminggu kemudian gue ngerti. Gue dibohongin ya sama dia. Kecewa akhirnya. Banyak tuh, Iya. yang bawa-bawa gold juga banyak. Ayo, Iya. Kayak gitu gue kesel banget, Pis, asli. Nah, terus pandangannya gimana sekarang untuk seller atau breeder yang jual harganya murah? Sedangkan dia udah punya nama besar namanya. Itu gimana menurut lo? Ya nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa. Misalkan dia bilang itu. Ini contohnya nih ya, kita- contohnya. Akun gue gede nih. Iya. Gue jual 200.000. Iya. Gue jual 200.000. Iya. Ikannya jenisnya sama. Ah. Orang itu kan lebih contohnya apa sih mau beli nih? Mau beli ikan. Dia belinya ya otomatis gue kan belinya yang lebih punya nama dong. Iya. Dapat sertifikat istilahnya kayak gitu kan. Gue udah punya ikan gue bagus. Dia beli 200.000 sama gue. Nah, otomatis kan lah gue harganya sama loh. Bahkan gue bisa lebih murah lagi 20.000. Karena gue masih junior, gue udah senior, gitu kan. Itu menurut lu gimana kalau pandangan kayak gitu? Kalau pandangan beli apa sih gimana? Menurut lu gimana kalau misalnya yang dijual produknya sama nih? Iya. Tapi Lu contohnya jual ikan-ikan ini kontes harga sekian, terus si gede yang akun yang gede juga dia jual harga sama, lebih mahal dia, terus apa lebih mahal? lebih sama deh sama, terus lu bisa nego nih, gue bisa nego 20.000 lebih murah daripada lu.
Tapi dia orang itu nggak mau beli sama lu, belinya sama orang lain itu, sama si breeder yang gede itu. Iya. Kalau menurut lu gimana kalau begitu? Ya berarti brandingnya dia kena dong. Ya nggak Turun apa-apa, dia? biasa aja. Dia turun. Dia tuh maksudnya dia turun gimana kan? Dia harganya turun dong. Harusnya kan dia jualnya kan karena breeder dia gede, harganya dia jual oke lah, dia jual harusnya 500. Ya. Range-nya dia nih. Ternyata dia masuk ke pasar lu. Ya. Harganya 200.000. Ya. Itu gimana kalau menurut lu? Ya nggak apa-apa bang, karena kan strategi orang jualan ya. Itu udah strategi dia juga udah ada hitung-hitungannya. Jadi ya misalkan nih lu ada breeder yang ngerasa, wah dia kayak gini-gini nih, ya udah lu putar otak lagi lah, caranya gimana lah? Berarti lu turunin lagi? Enggak lah. Wah enggak, bisa diturunin, ada yang bisa dengan cara lain bang. Ada cara lain? Ada bisa dengan cara lain, masih banyak cara. Jadi fokus sama ikan Kan sendiri ya. di ikan cupang kan bukan cuma jualannya bang yang bisa jadi duit, banyak hal lain. Iya. Iya ya, contoh misalkan di kontes lu bisa jadi joki, bisa jadi progresor, bisa jadi handler. Kan ada duit lain di selain jualannya itu. Jadi ya jangan berkutat, misalkan lu udah susah jualan, jangan berkutat di jualannya aja, cari hal lain lah. Tapi kan ikan harus keluar juga dong. Namanya ikan ngantri. Ya lu gak usah jualan ikan jatuhnya kalau udah kayak gitu. Lu jadi jasa lah. Iya. Terus ikan lu manain? Nah, Ikan udah banyak. oh, kalau Nah. kondisinya ikan udah banyak Iya. gitu. Iyalah, kan lu kan Terus penjual. sebagai lu nih. Nah ini nih kondisi gue ikan banyak nih. Ya buktinya kenapa gue punya itu, ya kan punya ikan-ikan kontes. Ya itu salah satu Strategi lu biar gua. ikan gua keluar juga. Iya karena ya ini gue nggak bisa ngomongin di sini ya, ntar lah ya di belakang. Oh iya. Iya, bisa dapur. Iya, bisa dapur, kenapa namanya? Paham. Jadi kalau menurut lu saran lu gimana sih kalau misalnya ada breeder yang gede-gede itu harganya udah sama kayak kita pemula-pemula? Menurut lu gimana kalau dia maunya Menurut gua ikan nggak apa-apa. menurut gua kok ikan kok keluar terus gitu kan? Menurut gue nggak apa-apa. Jadi untuk yang pemula itu yang pemula kalau emang pengen coba jual ya udah mungkin brandingnya diperbagus lagi, mungkin dari cara fotonya bisa dibagusin, terus dari promonya dia mungkin bisa di up lagi, atau apa ya kayak misalkan live lelang kan bisa dengan akun gede kan walaupun Iya. ngeluarin biaya tapi kan ternyata worth it kan kalau dicobain. Iya. Bisa aja ya dengan cara lain. Dengan cara lain lagi ya. Nah itu dia tuh, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga, khususnya ya teman-teman pemula-pemula bisa. Iya. Kok harganya apa akun ini sama kayak lu? Iya. Saya kan customer kita juga gitu kan, Iya. sama nih akunnya mending gua sama dia nih gitu kan. Iya. Oh ya udah otomatis kalau kayak kita gini kan gimana ya, kita turun aja kan otomatis. Ya kan bisa aja. Kalau misalnya siklusnya kayak gitu terus dia makin turun lagi, ya otomatis dia makin turun lagi. Sebenarnya yang ngancurin harga itu siapa gitu? Sebenarnya ngancurin harga itu siapa? Mungkin target pasarnya gimana? Bagaimana? Apa ya bener kata siapa yang tadi bro? Kalau misalnya apa namanya cupang itu nggak mesti tentang jual ikan cupang doang, Iya. ya kan? Jual nge-breed banyak kok. Ada hal lain, misalkan lu udah, wah ternyata harga cupang udah di segini nih, ini contoh nih. Ya lu kan bisa jadi petani aja, lu bisa bisa jual ikan cupang dengan harga borongan kan, harga partai. Bisa juga jual Iya. putir, jual casut. Jual putir, jual casut, masih ada cara lain lah bang. Iya. Itu aja. Ya itu buat pandangannya Binyo Beta ya. Pandangannya sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya yang bener-bener gede ngejual itu bisa sah-sah aja ya. Sama aja. Karena kan ikan-ikan dia. Benar-benar terserah kayak dia kan. Dia. Gua mau jual harga berapa juga ya takutnya sih itu pemikiran yang kayak kita ini bener-bener kecil yang lagi mencoba untuk bisa kayak dia, Iya. tiba-tiba ya mau nggak mau kita harus hukum rimba dong, bener kan? Yang kuat ya dia tetap berjalan, Iya. yang lemah ya dia akan Iya. bisa mati. Otomatis kita harus treatment bagus dulu nih di kita sendiri nih, Iya. bener ya? Jadi kita lihat dari dalam diri kita dulu nih, kita kurangnya di mana. Kalau emang ternyata kemampuan kita kayaknya memang nggak sanggup di situ, ya udah. Hal lain di samping cupang, tapi masih tetap cupang, apa yang masih kita bisa jalani dengan menghasilkan yang lu pengen, gitu. Atau Contohnya enggak misalkan lu udah nggak bisa jual cupang, tapi kan masih banyak demandnya orang yang piara cupang. Ya udah jualan kutir aja, karena kan mereka nggak mungkin nggak makan itu. Iya, cupang. iya. Iya. mau jualan pelet. Iya. Tapi yang bener-bener gede udah mulai jualan putir, pelet, baju, gua keren. Baju.
Semuanya udah mulai dijual-jual. Iya. Jawabannya ya begitu deh ya. Iya. Terus bagaimana cara lu untuk ngikutin tren cupang ke depannya? Apa lu mau cetak jenis baru atau lu mau ikutin pasar pembeli? Yang pasti sih gua ngikutin tren juga, Bang. Tren ya? Iya. Ngikutin tren juga. Kan Apa lu kayak- mau coba buatin jenis baru kayak cupang Jenis- sepat kayak? Oh, iya. Iya. Kalau itu kan pasti kan kalau misalkan gue ngeluarin jenis baru, Bang, namanya pemula, untuk viralnya itu cupang ngeblow up-nya susah, Bang. Nah, Mendingan kalau gue sih Kayak RMN aja baru-baru ini kan? ngikutin tren yang ada aja. Pasti aja. Pasti aja. Iya. tren yang ada terus kita cetak gitu. Iya, kita cetak. Walaupun Oke. sebenarnya agak telat. Bener. Udah tren, kita baru punya ikannya, 3 bulan ikan baru jadi, belum tentu bisa kejual juga. Iya. Belum tentu masih stabil. Belum tentu. Nah, itu Ya, dia cuma tuh. kan rezeki udah ada yang ngatur lah, yang penting kita usaha aja. Namanya juga usaha. Yang penting selagi itu masih hobi kita, Iya. kita ikhlas dan jalaninnya. Masalah rezeki udah ada yang ngatur. Hmm. Gitu aja, Bro. Terus saran lu dan masukan lu untuk BNR Nah, apaan, Bro? nah. BNR. Mau offline mau online bebas. BNR itu kan banyak banget. Pertama dari, ini gue nggak mau suzon ya, tapi pasti ada. Dari akun-akun tertentu itu pasti ada yang emang orangnya iseng. Mungkin tujuan lain akun itu untuk ngebuat akun, biasanya mereka ke akun-akun pemula atau akun besar sekaligus tuh dia, untuk bikin down Iya. bikin down si pemula atau akun yang udah gede itu. Gue di BNR mulu, akhirnya mereka udah nggak mau jualan ikan cupang lagi. Itu mungkin tujuan utamanya si BNR ini nih, yang maksud tertentu nih dari akun-akun tertentu juga ngebuat si akun BNR ini. Ada juga akun BNR yang gue lihat itu dari anak-anak bocah, Bang. Nah, Iya, yang lu nggak bisa nyalain mereka lah, Bang, karena pemikiran mereka kan nggak bisa disamain sama kita juga. Bocah-bocah misalnya anak SMP, anak ini yang mereka pikir ya udah lah, nggak jadi nggak apa-apa gitu kan. Ya, bodo Iya, amat. bodo amat, iya. padahal secara lelang itu kan Iya, ada peraturan tertentu ya kan. ada peraturannya. Terus saran lu gimana buat para breeder yang pemula atau seller-seller yang baru pemula, kalau ketemu BNR tuh gimana menurut lu? Kalau ketemu BNR, kalau gue sih tadi Dari lu sendiri deh, Binyo Beta sendiri BNR gimana? tadinya di awalnya gue viral-viralin tuh, cuma ternyata nggak ada fungsinya, Bang. Nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Iya. Iya, Nggak bakal dibantu juga sama orang lain. nggak ada fungsinya. Jadi kalau misalkan menurut gue ganggu, ya udah blokir aja udah. Ya udah ikhlasin aja dah. Ikhlasin Namanya aja. belum rezeki kayak gitu Iya, tuh. gitu aja sih. Nah tuh Ah. ikhlas tuh kuncinya tuh. Nah, Iya. jangan lupa Kalau- doain biar BNR Bang, pada sehat-sehat. nggak ini kok, Bang, nggak sering gue ada yang BNR waktu itu ya, terus tiba-tiba itu ikan ada yang bayarin, bahkan orangnya ke rumah dan akhirnya ngambil ikan yang lain lebih banyak. Jadi yang penting ikhlas aja. Tuh. Iya. Dengar tuh. Karena rezeki sebenarnya udah ada lubangnya. Iya. Nanti Tenang aja. Di balik kesabaran ada keindahan. Ada. Yo, iya. Udah. Tapi pas itu pas orang yang baik itu datang ke rumah, jangan ditipu pakai ikan yang jelek, dibilang bagus. Iya, udah. Orang datang ke rumah. Iya. Udah. Heeh. Nah, itu sebenarnya pertanyaan terakhir, cuman nih pertanyaan terakhir tuh kayak tadi lu bilang. Kan tadi kan siklus cupang ini saat ini memang yang beli itu berarti kurang lebih kebanyakan mayoritas mungkin 70% ya. Itu breeder atau seller, ya kan? Karena memang kebanyakan dari gue sendiri pun yang beli cupang itu dia bukan buat hiasan di rumah. Dia tuh buat gue pengen gedein juga, gue pengen punya anakan juga, gue pengen jualan juga. Iya, udah ekspektasi. Ekspektasi udah semua hampir mayoritas pembeli-pembeli kita tuh di kita yang junior ya, pengennya yang kayak begitu semua. Nah, kalau misalnya semuanya udah jualan cupang, banyak yang kayak kita gini, burai pada ngantri, siapa yang mau beli? Kalau menurut lu, apa gimana cara kita, gimana sih cara junior tuh, terus gimana target kita ya jualannya lagi ya? Iya. Gitu. Lu tau siklus ini nggak, apa namanya, lovebird? Lovebird waktu itu kan booming kan. Menurut lu sekarang masih jalan nggak? Jalan. Di mananya? Jalan kontes. Ya itu. Kontes. Bro. Jadi Lu menghasilkan ikan-ikan. gini aja kali ya, saran buat Iya. yang gede-gede perbanyak kontes aja kalau gitu ya.
Udah banyak bang. Udah banyak ya? Udah banyak. Sekarang di setiap minggu, tiap daerah udah ada. Cuma di Nah, Jakarta kayaknya ya masih dikit ya. Dan jadi kalau lo Jakarta lagi breeder gitu. seller yang pengen main cupang, fokus cupangnya bagus-bagus kualitasnya. Iya. Karena tujuannya goal satu sebenarnya. Kita maju untuk hasil breeding kita, farm kita bisa maju ke kontes. Iya, itu aja. Itu tuh. Kalau kita udah menang di kontes, udah namanya udah baik di kontes, pasti orang udah. Pasti orang akan nyari juga. Iya, percaya. Karena kan indukan breeder besar pun pasti ngambil indukan baru lagi kan. Pasti ngambil indukan baru lagi dan dia butuh untuk ya itu yang tadi gue bilang. Mungkin dia mau cetak genetik baru kah atau dia mau cetak Iya. jenis baru kah cupangnya kan. Kita belum tahu lagi. Jadi ada hal lain tuh yang bisa lu tonjolin selain tren warna. Benar. Iya. Sekarang kan lagi in banget tuh Cooper. Iya. Punya dia banyak banget nih. Burayanya gila nih, gila. Udah siap jual semua lagi. Lebaran kayaknya itu. Enggak. Sih. Berapa lama ya Cooper lo? Setengah bulan lagi udah ada warnanya sih. Setengah bulan. Sabar ya. Jadi Iya. oh iya. Bahas lagi nih. Kan tadi kan di part 1 lu kan ngebahas partai. Partaian di sisi lu gimana nih sekarang nih? Kalau partaian ya, kalau sekarang sih gue udah ikan gede semua sih bang ya. Yang gede ikan indukan saya. Iya, saya udah saya indukan semua. Di partai juga indukan. Iya, Saya makanya juga. kalau misalkan di range harga berapa patokannya, gue nggak punya patokan. Atau gini aja. Mulai dari starting 35.000 sampai 100.000 per ekor, minimal 10 ekor atau gimana? Oh, kalau gue sih kalau mau partai di 30.000 aja sih paling. 30 ribuan ya? 30.000 30 ribuan. Lu datang ke sini aja ntar. Pas Lihat 10. ikan-ikannya. per bulan ya. Per 10. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman mau datang ke Binyo Beta, langsung aja di daerah Petukangan Jakarta Selatan, alamatnya di Anggrek 3 ya? Anggrek 1, Anggrek 1. RT 1 RW 5 nomor 30 Tukang Utara Jakarta Selatan. Oke, nanti gue Iya. masukin di sini linknya. Nah, Terus itu aja mungkin Iya, Bang. dari kita. gue lagi ready multicolor Tuh. sama dikit lagi yang lagi hits. Hihihi. Yang lagi hits. Yang mungkin gue ketinggalan ya. Cuman gue Spiderman. iya, cuman gue punya ikannya tuh. Itu lu mau lelang apa enggak? Itu kalau ada yang mau partai boleh. Oh. Cuman jangan nungguin gede, mahal pasti. Iya, iya. Iya, mending dari sekarang tuh. Dari bahan ya? Dari bahan. Usia berapa sekarang usianya? Sekarang udah 2 bulan. 2 bulan tuh, 2 Iya. bulan ya. 2 bulan. Berapa? Kalau udah konsep segini? Itu kalau saya segitu gue jual 40.000 per 10. 40.000 per 10. Iya. Koi Cooper Iya. partai. Oke, siap, ready ya. Kalau kayak gitu, thank you banget Bin. Ya. Nanti kita ketemu lagi. Oh, bro. Thank you banget buat Siap. masukan-masukannya. Terus satu lagi mungkin nanti kita akan keliling-keliling juga. Lu mau ikut nggak? Gimana? Ke tempat-tempat teman-teman yang lain? Nanti aja lah kalau ada waktu. Pada waktu ya. Ya. Nah, ajak juga tuh ntar sama Binyo Beta. Siapa tahu kan dia ada rekanan juga. Oke, thank you banget Binyo Beta. Mungkin itu aja podcast hari ini sama teman-teman kita juga. Thank you buat masukannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, breeder-breeder yang baru mulai, jangan nyerah. Terus tetap jualan cupang dan melestarikan cupang Indonesia. Oke, terima kasih. Salam cupang Indonesia. Salam Iya. dong. Jangan lupa subscribe ya, gratis loh. Dadah.